Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi keluarga besar, mahasiswa, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Golden Institute Jakarta. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu, dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Allah yang Maha Pengasih. Baik. Malam, Pak. Oke, terima kasih Teti ya. Baik teman-teman, kita akan mulai saja kawan-kawan. Ini sudah masuk ke pertemuan ke-13, tinggal 2 pertemuan lagi kawan-kawan ya, khususnya kelas akuntansi. Yang seperti biasa saya kirimkan kepada Anda ya. Iya, oke. Oke, kita share screen ya. Di mana tentang manajemen pemasaran, tentang strategi harga kawan-kawan. Iya. Di mana kita akan lihat secara luas ya. Ada studi kasus yang keempat, yang kemarin studi kasus yang ketiga ya, ini studi kasus yang keempat. Mungkin saya tidak akan saya tayangkan ya, karena ya nanti terlalu ini ya. Tapi mohon dibaca kembali. Nanti pesan-pesan saya akan teruskan lagi lewat voicemail di Jumat ini di tanggal 17 Juni ya, malam ini ya. Oke, kita masukkan kawan-kawan dulu ya. Oke, selamat bergabung kawan-kawan. Selamat bergabung ya. Oke. Iya, kita akan berbicara tentang pertimbangan dalam penetapan harga, di mana Anda nanti sebagai manajer marketing atau sebagai owner ya, perlu memikirkan penetapan harga jual produknya secara tepat. Ya, dalam hal ini penentuan harga dengan metode cost plus yang diformulasikan. Ya, misalkan harga jual sama dengan biaya pokok tambah margin keuntungan ya. Ini sudah ada lah di nanti akuntansi biaya ya. Misalkan contohnya kita lihat kawan-kawan ya, di mana PT Astra Honda Motor Jakarta menjual sepeda motor Honda Supra X di mana biaya pokok produksinya keseluruhannya 10 juta dan memberikan margin keuntungan 10% yaitu 1 juta, maka harga jualnya adalah. Nah, selanjutnya penentuan formasinya atau rumusnya adalah harga jual sama dengan harga beli tingkatkan lagi ya. Rumusnya adalah, kita ambil contoh misalkan ya, Honda Motor Supra X di mana harga jual dari pabrik Honda Jakarta sebesar 11 juta, maka pada harga distributor toko Honda Makassar, Kota Makassar di markup 1.500.000, konsumen sebesar 12.500.000 ya. Dari contoh pertama dan contoh kedua, artinya di sini kawan-kawan, markup merupakan kelebihan harga jual di atas pedagang distributor ya. Dengan demikian, keuntungan dan biaya ini contoh sederhana ya, tapi kalau secara di luar kenyataannya tentu berbeda ya. Nggak mungkin sekarang ya. Ya, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Bagaimana tentang dasar-dasar harga persaingan? Kan adalah going rate pricing ya, adalah harga jual ditentukan mengikuti terjadi dalam persaingan harga ditentukan oleh pesaing untuk produk yang sejenis ya. Contohnya kita lihat yang lebih mudah saja ya, versus Yamaha Mio versus Suzuki Nexia ya, adalah persaingan motor matic. Ini going rate pricing ya. Lalu berikutnya ini berbicara tentang penentuan harga ini ya, juga memperhatikan harga yang ditentukan oleh pesaing ya. Umumnya digunakan pada penawaran suatu pekerjaan yang menggunakan sistem lelang atau project pembangunan atau penawaran barang atau harga ya. Nanti secara luasnya nanti lebih kita akan lihat nanti di semester, kita lihat ya. Dalam kesalahan-kesalahan tentu terjadi ya. Nah, di sini kuncinya Anda sebagai businessman ya, atau nanti Anda juga sebagai manajer keuangan ya, dan juga harus menguasai juga ilmu marketing secara umum ya. Dalam perusahaan terlalu bersaing pada biaya ya, pada cost, bukan pada pesaing atau konsumen atau pas produk mobil mewah BMW ya, atau produk mewah jam Rolex, Hotel Hilton ya, tidak sama ya dengan produk-produk mungkin yang sedikit di bawahnya ya, misalnya jam tangan Seiko atau BMW, produk mobil mewah BMW dengan Wuling ya, atau Hotel Hilton dengan hotel low cost ya, tentu berbeda kawan-kawan ya. Kedua, yaitu menganggap harga merupakan variabel terpisah dari marketing mix ya, yang di penentuan harga ya.
kita sudah tahu tadi ya, rumus margin, rumus keuntungan ya, adalah harga jual dikurangi harga modal ya, dibagi nanti harga jual ya. Nah, kita lihat kawan-kawan di mana perusahaan ya tentunya menetapkan harga cenderung sama untuk semua jenis produk ya dan semua segmen ya. Sehingga Anda jangan samakan produk Anda dengan produk pesaing seperti motor A 17 juta rupiah ya, misalnya motor A-nya saya nggak usah sebutkan lagi ya, nanti terlalu banyak iklan, repot sekali saya ngomong lagi ya. Misalnya produknya A ya, beda motor 17 juta, produk Anda dengan versus produk B 16 juta 500 ya. Nah, ini ya. Nah, kita lanjutkan lagi kawan-kawan ya. Strategi harga bagi produk baru ya. Pertama, kita harus mengerti bahwa strategi harga setinggi-tingginya ya, atau bahasa Inggrisnya market skimming pricing ya, dengan syarat itu ada ya. Pertama, harus cukup banyak permintaan terhadap produk yang bersangkutan ya. Ini persyaratannya. Kedua, harga tinggi tersebut diasumsikan tidak menarik bagi pesaingnya. Ketiga, harga yang tinggi diasumsikan akan mampu meningkatkan citra produk pesaing yang superior ya. Rumusnya adalah hukum price quality relationship ya. Artinya kita lihat contohnya ya, lebih mudah misalnya PT Toyota Astra Motor memproduksi mobil SUV yang mewah ya, Toyota Alphard atau Velfire kita ya, sebagai kendaraan mewah ya, berkualitas tinggi untuk bersaing dengan kendaraan-kendaraan mewah atau kendaraan-kendaraan dari negara Eropa ya. Contohnya Mercedes dan BMW yang masih dalam satu kelas sedan ya. Jadi diusahakan produk baru ini untuk bagaimana menjangkau atau mengambil ya produk-produk yang lama sudah terkenal ya, misalnya produk-produk Eropa agar tertarik berpindah kepada produk Jepang ya. Nah, ini pentingnya kita melihat penelitian ya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi penetapan harga dengan syarat. Kita lihat pertama, pasar harus sangat peka sekali ya, artinya sensitif sehingga harga yang rendah mampu merangsang pertumbuhan atau harga yang sedikit rendah membuat konsumen berpindah ya, atau permintaan pembeli potensial yang sebanyak-banyaknya ya. Kedua adalah pengalaman produksi mampu menekan biaya produksi dalam distribusi ya. Ketiga, harga yang rendah kadang-kala ya bisa juga terjadi tidak menarik bagi para pesaing ya. Contoh ya, di mana produksi kendaraan bermotor dari RRC harga daripada kendaraan bermotor buatan Jepang ya. Nah, sekarang saya lihat dari Republik Rakyat Cina ya, sekarang ini banyak disukai oleh konsumen-konsumen Indonesia ya, di mana harganya ya 15% atau 20% lebih murah ya, sedikit kompetitif ya daripada harga-harga produk dari negara Jepang. Sehingga menimbulkan ketertarikan konsumen-konsumen yang tadinya sudah loyal di produk yang lama, produk Jepang ya, berpindah kepada produk dari negara Tiongkok atau China ya, karena harganya murah, mungkin ya fasilitasnya sedikit ya, bukan sedikit ya, hampir kualitasnya hampir sama ya. Lalu fitur-fiturnya juga ya, kemarin juga kita ngobrol-ngobrol dengan Chris Mandi tentang produk China ya, misalnya produk Xiaomi ya, ternyata fitur-fiturnya sangat bagus sekali ya. Nah, ini sehingga tertariknya masyarakat Indonesia yang tadinya awalnya terpatren ya, atau terfokus dengan produk-produk yang sudah punya brand image tinggi, beralih kepada produk China atau produk pendatang baru. Nah, ini ya. Selanjutnya kawan-kawan kita lanjutkan lagi ya. Bagaimana ya? Artinya ini bisa kita lihat, kita berbicara kualitas ya. Lalu tentang di sini sedang, rendah ya. Lalu harga tinggi, selamat bergabung Bang Octavianus ya. Kalau produk kualitas tinggi tentunya akan meningkatkan harga tinggi produk mewah ya. Tentu konsumen akan tersenyum nih, lihat wajahnya tersenyum ya. Lalu kualitas tinggi, penetration atau perang dagang, trade war ya. Ini banyak terjadi ya. Misalnya produk Jepang dengan produk Eropa ya, di mana produk Jepang tadi saya ceritakan ya, membuat produk yang berkualitas ya, yang setara dengan produk Eropa sehingga konsumen pindah beralih kepada produk Jepang atau juga produk China ya. Lalu berikutnya kalau kualitas tinggi, harga rendah, jawabannya adalah impossible ya. Artinya tidak mungkin ya. Kalau produk tinggi dengan kualitas tinggi ya, kualitasnya tinggi tapi menjual dengan ya, kita sendiri secara pribadi kalau kita kualitas skill ya, kualitas kemampuan kita dan berbagai hal dengan kualitasnya tinggi ya, sehingga kita mempunyai harga yang tinggi ya, tidak mungkin harga rendah, impossible ya.
Lalu berikutnya kita lihat kalau kualitasnya sedang, harganya terlalu tinggi, akan terjadi overcharging, ya, artinya membingungkan, ya. Lalu sedang, harganya sedang, ya, artinya average, ya, rata-rata, ya. Apabila kualitasnya sedang, ya, lalu harga atau price-nya rendah, yang merah ini artinya good value, ya, artinya nilai yang bagus. Ini geser yang produk nomor 1, nomor 2 untuk berpindah ke produk 3, ya. Nah, selanjutnya merah kita lihat, ya, ada juga kualitas rendah di bahasa Inggrisnya wrap off, ya, atau halu apa ya? Halu aja ya, bahasa anak-anak muda saya nggak tahu, ya, atau memaksa, ya, udah kualitasnya rendah, ya, standarnya rendah, tapi kita memaksa, ya, dengan harga tinggi, ya, halu kan. Kalau yang ini kan impossible, ya, tidak mungkin. Yang ini kualitasnya rendah banget, ya. Saya nggak usah sebutkan produknya, nanti terlalu vulgar, ya, karena ini kan kita streaming on the YouTube, ya. Tidak mungkin kita jual produk kualitas rendah dengan harga tinggi, tidak mungkin, ya. Artinya halu, memaksa, ya. Ini janganlah, ya. Lalu kualitas rendah apa, ya? Aduh, saya susah, ya, kayak racun lah, ya, nggak mungkin lah, ya. Ini juga, nah, ya. Lalu berikutnya kualitas rendah, lalu harganya rendah, cheap value atau murah, ya, termasuk yang merah-merah ini cemberut, borak kita, ya. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas sedikit lebih murah, atau seperti produk-produk dari strategi namanya penetralitas produk, ya. Tujuannya pertama apa target pengembalian, ya. Kita belajar dari Indomie, Unilever, Wings Group, Aqua, ya, produk-produk yang sudah berjaya memaksimalkan profit, ya, jualan tinggi serta tingkatkan kualitas. Ini penting ya, artinya penting sekali Anda tingkatkan kualitas, ya. Teman kita juga ada yang usahanya penjualannya tinggi, kualitas juga ditingkatkan, juga penting sekali kawan-kawan, ya. Lalu ketiga adalah alat pertama untuk melawan perusahaan kompetitor sejenis, ya. Nah, ini, ya. Lalu berikutnya tujuan penetapan harga adalah balance harga itu sendiri, ya. Keempat, ya. Kelima, kalau Anda berhasil dalam yang nomor 2 ini, bagaimana maksimal profit, kuantitas ditingkatkan, ya, quality, ya, good quality ditingkatkan itu, ya, sehingga Anda bisa menjadi pangsa pasar, ya, kalau bisa menjadi the leader, ya, atau menjadi challenger. Karena dengan harga turunan penjualan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, kita lanjutkan di kasus keempat tentang aspek strategi produk bab 2. Ya, ini tugas keempat, ya, mohon dipelajari. Nah, 1, 2, 3, 4 yang telah ditentukan, ya. Kemarin tugas studi ketiga, ya, ini sekarang keempat. Sehingga tugas studi kasus ini adalah pendapat pemikiran Anda yang Anda pindahkan copy paste, ya. Ini mohon kita harus menghindari, ya, copy paste ini, ya, karena kita akan belajar untuk penulisan esai, ya, pemikiran kita harus berkualitas, ya, pendapat pemikiran kita, ya. Kalaupun ada dari sumber-sumber, misalnya dari sumber buku apa disebut, jadi Anda harus menjelaskan pendapat orang tersebut, ya. Jangan Anda ambil copy paste tapi tidak dijelaskan nama yang memberikan pendapat orang tersebut, ya. Nah, dalam tugas ini tentu dibutuhkan pemikiran Anda, ya, yang sangat baik, ya. Kerjakan. Kita menang, kita percaya. Ini tentang akuntansi. Jual sama dengan sana aja kawan-kawan, ya. Kalau saya pakai imbak, ya. Jadi saya sudah belajar dasarkan markup, ya, beli tambah dasar-dasar going rate pricing, ya. Kita lihat persaingan motor metik, ya, beda-beda harga, bid pricing, ya, penentuan harga ini memperhatikan harga-harga untuk pekerjaan tender, ya, atau sistem lelang atau kesalahan Anda kalau marketing, ya, daya bukan pada pesaing atau konsumen, ya. Tentu kita bisa menganggap harga merupakan variabel terpisah dari marketing mix, ya. Rumus margin kita sudah tahu di mana. Lalu berikutnya perusahaan menetapkan harga cenderung memberikan contohnya, ya, misalnya motor produk Anda produk A 17 juta, ini ada penetapannya bisa kita lihat, ya. Lalu berikutnya penetapan, nah ini, ya, contohnya bisa kita lihat produk-produk China harganya kompetitif, ya, sedikit bisa 15 atau 20% lebih murah daripada produk-produk Jepang, ya, tapi kualitasnya sangat luar biasa, ya, sangat bagus sekali, ya, sehingga konsumen bisa beralih dari produk Jepang ke produk dari Republik Rakyat China atau Tiongkok, ya, karena produknya harganya kompetitif, ya, lalu kualitasnya cukup bagus, ya, cukup mumpuni, ya, produk, ya, seperti kita lihat kualitas tinggi, sedang, rendah, ya, tentunya ada harga tinggi, sedang, rendah, ya, tentunya kalau kualitas tinggi produknya adalah produk berkualitas, produk mewah, premium, ya, tentu Anda tahu, ya, produk yang mahal-mahal apa, ya. Lalu kualitas sedang tentunya dengan harga rendah ini melakukan penetration atau perang harga, tapi kualitas tinggi dengan produk yang sangat bagus, yang sangat dikenal di masyarakat, ya, Anda jual, artinya kita lihat rates yang rendah, ya, ada
atau mimpi doang, harga sedang, produk rendah, produk yang ya murahan ya atau tidak layak. Nah ini ya saya akan absen Anda melalui live stream on YouTube ya. Oke kawan-kawan. Iya. Oke, hari ini ada teman kita Krismandi Chandra ya. Agnes, Bang Brian Adam Sinaga, harus Bang Brian, Yusman Laila, Serlina ya, lalu Bang Gultom, Octavianus Gultom, Arionis ya. Mohon dikerjakan Arionis ya. Ini tugas kalian, tugasmu ada yang kurang nih ya. Lalu Rita Bayu, lalu Sauki, lalu Evi Luvia, Indriani, Sri Suyanti, Sisilia Prisma, Dian Waru ya dari staf IGI ya. Lalu ada Mas Danang, Budi dan Teti Sumiati ya. Baik, demikian pertemuan kita kawan-kawan ya. Jangan lupa kerjakan tugas 1, 2, 3 dan 4 ya. Tinggal satu lagi tugas ya, tugas kelima. Dikumpulkan buat yang bermutu, yang berkualitas ya. Sehingga tadi saya ceritakan kepada teman kita Krismandi ya, tulisan kita harus berbobot sehingga ini menjadikan promosi kita ya. Sekolah kita di IGI keluar bahwa tulisan atau pemikiran mahasiswa IGI ya patut diperhitungkan ya. Demikian kawan-kawan, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kawan-kawan minggu depan. Salam sukses di IGI, salam sukses untuk kita semua dan salam sukses untuk Indonesia. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa kawan-kawan minggu depan. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bapak, selamat malam. Oke, terima kasih ya. Sukses selalu ya, sukses selalu. Terima kasih. Salam sukses. Oke, terima kasih. Salam sukses. Terima kasih, Pak.